Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru SMP PAUD dan anak-anak sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri PAUD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri PAUD dan anak-anak yang saya cintai. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Bagaimana saya akan mengimplementasikan atau disinisiasi dari modul pembelajaran saya di pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran yang saya telah dapat di modul 1.4, yaitu budaya positif. Mungkin secara tidak langsung telah kita laksanakan di pembelajaran kita. Next week. Konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam itu posisi kontrol guru, masuk kita di dalamnya ada. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Dari kedelapan konsep inti ini akan kita bedah satu persatu. Nanti saya juga minta pendapat dari Bapak Ibu sekalian mengenai masing-masing dari inti budaya positif ini, agar penyampaian materi saya ini tidak berjalan satu arah, tetapi berjalan dua arah, dan persamaan persepsi antara kepala sekolah, rekan guru dan anak-anak nantinya di pembelajaran kita yang akan datang. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita mulai dari sini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk semester depan kita akan melaksanakan kurikulum merdeka untuk pertama kalinya, perdana. Jadi di kurikulum merdeka itu kita menekankan P5, profil pelajar Pancasila. Nah, boleh Bapak Ibu lihat di sana apa sih yang akan dicapai. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir itu berkebinekaan global. Nah, inilah capaian untuk anak didik kita nanti di kurikulum merdeka. Jadi tidak ada lagi nilai angka, tidak ada lagi nilai predikat, yang ada nanti keterangan sesuai kebutuhan anak berdasarkan tahap perkembangan dan teori psikologi. Kebutuhan anak itu beda-beda, Bapak Ibu. Ada yang biasanya sukanya di novel matematika, bahasa Indonesia. Nah, kita itu diarahkan. Jadi pembelajaran itu sekarang berpusat pada peserta didik atau murid. Jadi guru itu cuma menebalkan, memberi, memfasilitasi agar anak itu tumbuh kembangnya sesuai dengan
bakatnya. Jadi tidak bisa kita memaksa. Memaksa dalam artian kita pelajaran ini anak itu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kita pembelajaran berfokus pada murid, bukan lagi guru yang berkehendak atas siswa atau murid. Selanjutnya, nah ini yang sering terjadi, miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebelum Bapak Ibu membaca ini, saya juga sambil membuat materi ini saya introspeksi atau refleksi. Selama ini yang saya lakukan itu benar atau salah mengajar. Pertama itu ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Kita berilusi bahwasanya guru itu bisa mengontrol semua murid, padahal tidak. Kita yang mengikuti kemauan murid dan mengembangkan apa yang minat bakat mereka punya. Selanjutnya itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang kadang kita sadari. Kita ngomong itu perasaan itu sudah benar, menasihati anak tersebut, tapi belum tentu anak tersebut paham atau menerima apa yang kita ucapkan. Tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti itu juga yang pernah kita lakukan di sekolah. Di saya sebagai guru waktu itu memaksa anak mengerjakan PR. Ilusinya seperti itu, berhak, padahal tidak. Selanjutnya Bapak Ibu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang lama itu pembelajaran kita adalah stimulus respon. Kita bandingkan dengan teori kontrol mengenai pandangan tentang dunia. Waktu pembelajaran stimulus respon tentang dunia itu realitas, kebutuhan, seolah-olah kebutuhan kita itu sama. Tapi di teori kontrol berbeda. Kebutuhan kita sama kebutuhan anak berbeda. Kebutuhan kita sebagai guru dengan guru lain juga berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sementara di teori kontrol sekarang, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita paksa. Yang pembelajaran kita selama ini ke belakang, yaitu ini ada mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama kayak pembelajaran. Pokoknya anak-anak harus kemauan saya, harus dengan materi yang saya berikan. Anak-anak harus ikut. Padahal yang sebenarnya nanti akan kita lakukan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami dulu kebutuhan anak kita nanti apa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin anak-anak lakukan telat, bisa. Perilaku buruk bisa kita katakan. Dilihat kita sebagai suatu salah, memang salah. Tapi sebenarnya perilaku mereka itu ada tujuan tertentu. Kita belum tahu latar belakang yang telat itu apa, kenapa. Nah itu perlu kita pahami nanti ke depan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti pembelajaran kita sebagai guru bisa mengontrol anak-anak. Yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi mencakup keseluruhan, tidak kita membeda-bedakan dari suku, ras, agama maupun lainnya. Dari profil belajar Pancasila yang kita ingin harapkan dari peserta didik itu apa? Beriman
dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Ini penting Bapak Ibu. Kebutuhan dasar kita yang Bapak Ibu ketahui apa? Kebutuhan dasar manusia. Yang kita jelaskan dulu sih, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk memenuhi kebutuhan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam upaya agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik sadar, papan, pangan. Itu ada nanti klasifikasinya masing-masing. Lanjutnya Bu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Baik makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kebutuhan hidup kita, kasih sayang dan merasa diterima. Merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada penguasaan, harga diri. 4, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, dari 5 ini kemungkinan dari Bapak Ibu maupun anak-anak ini sudah semua belum terpenuhi. 5 kebutuhan dasar ini. Kalau saya belum. Begitu juga anak-anak Bapak Ibu. Mungkin anak-anak itu di kelas dia ribut atau sebagainya, mengganggu orang lain. Berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Contohnya ribut, ganggu kawannya. Berarti apa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi? Bisa. Anak-anak itu tidur di sekolah pada saat dia belajar. Ada kebutuhan dasar anak tersebut yang tidak terpenuhi. Apa? Dan hidup bisa masuk. Kesenangan bisa juga. Atau dalam kelas ada juga satu kasus, misalkan saya kasih tahu anak itu pada saat pelajaran Bapak Ibu mengajar, anak itu tidak aktif. Tetapi di luar jam pelajaran Bapak Ibu, anak-anak tersebut luar biasa aktif. Kebutuhan dasar apa kira-kira yang tidak terpenuhi dari anak tersebut? Ya, kebebasan, dengan bebas, ekspresi, ya. Mungkin sama gurunya dia takut, sama rekan-rekan itu bebas, mengekspresikan dirinya. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu, pasti ada di kelas atau di pembelajaran kita mengenai anak-anak kita. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan, contoh yang saya katakan tadi, anak-anak yang nilainya bagus, yang ini kita kasih imbalan. Berarti keinginan belajar dia itu timbul karena ingin dapat sesuatu dari gurunya. Tidak belajar, kalau aku dapat menyelesaikan tugas, berarti aku dapat imbalan. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah
Motivasi yang itu dari dalam diri, motivasi intrinsik untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik. Jadi kalau misalkan kita sebagai guru, posisikan kita sebagai pendidik, kita malu datang terlambat. Berarti motivasinya malu. Motivasi apa? Eksternal, ekstrinsik. Iya. Malu, karena itu malu dapat teguran dari atasan. Terus juga ada juga guru yang rajin semata-mata hanya ingin mendapat ucapan atau imbalan dari pimpinannya. Padahal yang harus kita lakukan adalah menghargai diri kita sendiri, datang tepat waktu, belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang harus kita timbulkan nanti ke depan adalah motivasi intrinsiknya, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya minta saja Bapak Ibu pendapat dari Bapak Ibu mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sama? Silakan Bapak Ibu ambil mic-nya. Saya minta pendapat dari calon guru penggerak angkatan 11 Nusantara mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini sama atau tidak? Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Menurut saya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ketiga hal yang berbeda. Kalau hukuman itu sering kita sangkutkan dengan jika tidak mematuhi maka akan mendapatkan hukuman, gitu ya. Kalau konsekuensi itu menurut saya adalah sebuah kesepakatan. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, konsekuensinya kalian harus belajar. Sebaliknya juga untuk guru, jika kita mau mendapatkan penilaian kinerja yang baik, berarti kita harus memenuhi berbagai syarat di SKB kita, gitu ya. Kemudian kalau restitusi itu bagaimana cara kita untuk membentuk dan mewujudkan kerjasama, kemudian menjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya, baik antara guru dengan guru, baik antara siswa dengan siswa maupun sebaliknya, komunikasi berbagai arah. Kemudian ketiga hal ini sangat saling ibarat kata itu saling berkaitan. Hukuman harus dikaitkan dengan konsekuensi, kemudian harus juga dikembangkan dengan restitusi. Hukuman kalau tidak disertai dengan konsekuensi maka tidak akan erat. Kemudian kalau tidak ada restitusi juga tidak akan kuat. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kok tangan lu kasih. Baik. Terima kasih Bu atas pendapatnya. Satu lagi saya mau minta pendapat dari Bu Widya. Silakan memberi pendapatnya. Saya tidak menyalahkan, pasti benar juga. Pasti ada alasan kita masing-masing. Begitu juga guru yang lainnya. Kalau misalnya ada pendapatnya mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi, silakan. Tidak apa-apa. Kita komunikasi dua hal. Baik. Menurut saya hukuman, konsekuensi, dan restitusi merupakan hal yang berbeda dalam menyikapi suatu keadaan di kelas.
di sini sifatnya adalah tindakan atau sikap yang diberikan ke anak akibat dari perilakunya, perilaku salah ya. Sedangkan konsekuensi adalah hal yang sudah disepakati antara guru dan murid mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Nah, sedangkan restitusi di sini adalah kolaborasi atau proses komunikasi antara guru dan murid untuk menyikapi tindakan anak itu, apakah langsung diberikan hukuman ataukah anak diberikan sebuah solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Itu Pak, menurut saya. Baik, terima kasih Uwe. Kasih tangan untuk ada lagi Bapak Ibu yang menambahkan pendapatnya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di depan perbedaannya. Hukuman itu searah, tidak direncanakan tiba-tiba. Anak datang telat tidak di mata kita, langsung kita panggil sudah hukum. Satu arah. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, gitu kan? Tiba-tiba datang telat, ketemu Pak Dedi, ditanya kalau telat, dia tidak tahu bakal apa yang akan dilakukan Pak Dedi. Hukumannya apa? Besi, lari dari lapangan. Bisa. Hukumannya bisa fisik dan psikis, bisa juga kita pengaruhi mentalnya. Tak olok-olok mentalnya itu apabila kamu datang 3 kali telat terus, kamu akan mendapatkan ganjaran bagi orang tua dan diskors. Nah, itu sifatnya hukuman. Satu arah, anak-anak tidak tahu bakal apa yang terjadi. Hukumannya bisa psikis atau fisik. Fisik tadi yang saya katakan, dari lapangan, membersihkan fisik, nyapu dan lain sebagainya. Konsekuensi Bapak Ibu baca di depan. Rencana telah disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sehingga guru selalu memonitor murid. Pak, hukuman itu biasanya apa sih? Biasanya itu yang melanggar peraturan. Peraturan apa? Peraturan yang ada di sekolah. Sementara konsekuensi itu dari kesepakatan kelas. Nanti di berikutnya, di slide berikutnya itu akan apa adanya keyakinan kelas. Nah, itulah yang bikin anak tersebut menerima konsekuensinya. Dalam penyusunan keyakinan kelas itu kita mengakomodir kemauan anak-anak itu. Apa kemauan anak-anak di kelas? Kita catat. Suruh anak-anak itu catat di kertas notas itu, tempelkan di depan. Jadi kemauan anak itu di kelas. Setelah anak-anak menuliskan apa kemauannya dan apa yang tidak dia inginkan, kita sesuaikan lagi dengan tersaring berarti. Tersaring sesuaikan dengan nilai mundur sebelah kamu, mundur ke belakang. Nah, maju dengan ini nilai-nilai universal disesuaikan dengan ini. Misalkan saya tidak datang terlambat, oleh situ sederhana. Kalau tidak datang terlambat itu nilai-nilai kebajikannya
termasuk dalam apa? Nah, disiplin. Saya tidak akan mengganggu teman di kelas. Termasuk dalam apa nih yang diperhatikan? Menghargai. Bisa juga berempati, misalkan saya akan membantu teman apabila mengalami kesusahan, bisa kan? Bisa berempati. Itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat nantinya di Bapak Ibu pada pembelajaran baru. Coba dibuat, belajar, kita konsepkan. Nanti saya coba buat konsepnya dan Bapak Ibu di kelas membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan membuat anak itu tidak nyaman apabila melanggar. Misalkan ada juga saya akan mengembalikan buku ke tempatnya semula. Masuk mana tuh nilai saya? Diri sabu. Kalau komitmen itu contohnya saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak mengganggu teman di sebelah. Baik Bapak Ibu, dari ketiga macam hukuman, konsekuensi dan restitusi, apakah masih ada yang mengganjal atau Pak, kayaknya tidak sesuai Pak dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan. Sudah ada? Lanjut. Nah, ini yang penting. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Next. Bapak Ibu silakan saksikan ini. Kalau terlewat berarti untuk slide berikutnya tidak bisa menjawab. Nanti ada sedikit bisa. Play. Silakan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri posisi saya di mana. Posisi saya di mana. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid
bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran
kelima posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini. Baik, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyaksikan tadi mengenai 5 posisi kontrol guru, pertanyaannya, kira-kira pribadi Bapak Ibu, saya tanya satu lagi ya, Bapak Ibu itu ada di posisi yang mana? Dari Bu Waka dulu, Donald, silakan. Posisi kontrol apa? Baik, terima kasih. Mengamati dari video tadi, saya berada pada posisi hukum. Posisi hukum, hukum dan sebagai teman. Kadang-kadang saya bisa seperti sebagai teman. Dua itu, selain itu tidak ada pada diri saya. Baik, terima kasih Bu Nadro. Selanjutnya Bu Sentarina. Di manakah posisi saya? Anda tanya. Iya, terima kasih Pak. Kalau melihat tampilan video tadi, saya rasa saya sudah pernah di posisi itu semua. Tetapi mungkin kecenderungannya. Tapi kalau dalam hal sebagai hukum, saya pernah. Dominan. Ya. Yang paling dominan. Jelasnya itu ancaman gitu ya. Hukuman. Kalau kamu masih datang terlambat, nanti ibu apakan. Nah itu saya paling sering. Gitu. Oh, berarti masuk mana tuh? Itu menghukum kemudian keluar rasa bersalah. Pernah juga saya lakukan. Contohnya, mungkin ada murid A yang terlambat. Gara-gara kamu terlambat, teman kamu satu kelas jadi terlambat ujian. Nah itu pernah saya buat. Baik. Di posisi guru, pribadi saya di sini sama seperti teman-teman yang lain. Paradigma lama dan sulit dirubah. Di sini sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Posisi mana paling dominan? Apakah seluruhnya sudah dilakukan? Yang paling dominan itu sebagai pembuat rasa bersalah ya Pak, tambah sebagai teman. Nah untuk sebagai manajer itu sesekali saya lakukan, cuman respon dari peserta didiknya ada ketika kita tanya kenapa terlambat kan? Peserta didik kebanyakan diam atau tidak ada atau tidak menjelaskan permasalahan yang dia hadapi. Jadi menjadi sebagai manajer kita juga sebagai guru karena kalau anaknya responnya diam, kita kebingungan seperti apa gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan pengalaman dan masukannya selama jadi guru. Posisi mana yang saya dominan, gitu kan? Seperti Bapak Ibu ketahui, bahwasannya posisi yang paling ideal untuk seorang guru adalah posisi manajer. Permasalahannya, posisi manajer kata Bu Septarina dan rekan guru lainnya itu belum ada respon positif dari anaknya, betul? Nah, nanti pada saat posisi manajer ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk anak tersebut menjadi aktif, mau cerita dan sebagainya. Oke, next go. Nah, sebagai pemahaman, siapa yang bisa jawab pernyataan nomor 1? Apa peraturan sekolah jika tidak memakai atribut? Termasuk posisi kontrol apa? Nomor 1. Tadi. Kanan. Siapa? Ya, sebagai pemantau. Ada tadi di videonya. Yang kedua, kamu suka ya buat Bapak Ibu susah untuk kepala sekolah? Ah, betul. Nanti paham. 3, apa rencanamu untuk jelaskan masalah ini? Betul. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Iya betul sebagai teman. Saya pergi bersihkan kamar lagi. Iya sebagai penghukum. Baik. Dari seluruh pernyataan ini berarti Bapak Ibu sudah memahami posisinya. Yang dominan saya tidak salahkan. Memang itu peranan kita sebagai kontrol guru. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kita tahu seperti ini. Tidak bisa kita samakan dengan sekolah yang bayarnya itu satu juta satu bulan. Ya, kita sekolah gratis dengan keadaan lingkungan dan
kondisi alam seperti ini, ya kita hadapi. Kita sesuaikan dengan apa yang kita pelajari saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Nanti yang ini akan Bapak Ibu praktekkan di kelas di semester yang akan datang. Tapi dengan catatan koordinasi dengan Waka, bahwasanya kesepakatan kelas itu buat cukup satu kelas satu saja. Jadi guru mapel yang ada yang masuk ke kelas tersebut, jadi mengikuti peraturan kelas yang ada di kelas tersebut. Nanti peraturan kelas nempel lah bisa-bisa gitu. Yang melanggar konsekuensinya apa? Buat dibagi. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak itu bebas. Apa baik bisa dimasukkan anak-anak itu ke kampung. Tulisan penamaan itu ke kampung. Berupa pernyataan universal tadi kayak nilai-nilai universalnya kita sesuaikan. Dibuat dalam pernyataan positif. Nanti dibuat peraturan keyakinan kelasnya itu dengan kalimat-kalimat yang positif. Sesuaikan dengan kondisi kelas. Nah, saya bilang tadi sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah kita. Semoga sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya itu semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, saya bilang tadi koordinasi dengan Waka, nanti Waka lapor ke kepala sekolah. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah suatu bagian dari proses pembelajaran. Dengan apa kita bisa menstabilkan identitasnya? Tanya dengan itu. Dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena itu berbuat salah itu wajar. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah hingga sekolah bisa seperti itu. Jadi anak itu tidak merasa namanya. Nah, terus juga kesadaran identitas itu kita buat pelajaran yang kayaknya menenangkan hatinya, stabil. Bapak tidak menyalahkan kamu, tapi ingin mencari solusi bagaimana kesalahan kamu tersebut tidak diulangi lagi. Bisa tergantung bagaimana Bapak Ibu melakukannya nanti ke depan. Dan juga kamu berhak merasa begitu karena apa? Kebutuhan dasar tadi yang saya bilang di sebelumnya, karena ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Yang kedua tahapannya setelah dia stabil, baru kita validasi dengan kesalahannya tadi. Validasi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memiliki suatu perubahan tertentu. Kita tanya dan pertanyaan ini, kamu pasti punya alasan kenapa lakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada itu, bisa. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting, bisa. Terus nanti pada saat kasusnya berbeda-beda, ya. Dengan posisi manajer itu kita ikutin nih sedikit garis diskusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir nih, menanyakan keyakinan. Nah, itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan lagi motivasi dari luar yang ekstrinsik. Nah, apabila Bapak Ibu telah melaksanakan keyakinan kelas nanti pada saat semester yang akan datang, sudah Bapak Ibu buat keyakinan kelas. Apabila anak-anak itu melakukan kesalahan atau tidak menaati peraturan keyakinan kelasnya, nah itu bisa berkaitan dengan ini. Apa keyakinan kelas kita yang sudah buat? Nilai apa? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang bilang kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi disinilah kita bisa
menimbulkan motivasi intrinsipnya di yang menanyakan keyakinan. Nah, itu yang terakhir Bapak Ibu sebagai penutupnya, dari ketika proses tahapan segitiga restitusi, silakan Ibu videonya diputar. Nah, ini adalah proses terakhir atau materi terakhir segitiga restitusi dapat diterapkan dalam kondisi atau skenario sebagai berikut. Ini sebagai contoh saja. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun,
ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan tadi tahapan-tahapan mengenai segitiga restitusi, saya harap Bapak Ibu juga akan dapat nantinya yang dominan tadi dalam posisi kontrol guru. Saya harap juga Bapak Ibu dapat menjadi posisi manajer dengan menjalankan segitiga restitusi dengan 3 tahapan yang itu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu tadi validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menyelesaikan keyakinan kelasnya apa yang telah dilanggar, bagaimana cara solusinya untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga dengan kerjasama dan kolaborasi ke depannya kita dapat melaksanakan dan menjalankan budaya positif di SMPN Negeri Pau. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, pada waktu manapun. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.